Hai, thank you banyak sudah mengklik video ini. Kekayaan dan hidup mewah kadang bisa membutakan seseorang. Semua cara dilakukan untuk dapat mencapai apa yang diinginkan. Bahkan tak sedikit dari orang-orang menginginkan kekayaan dengan cara instan seperti pria legendaris yang akan aku bahas kali ini. Gak usah kelamaan intro, just kita langsung aja. Dia adalah John George Haigh, lahir pada 24 Juli 1909 di Stamford, Lincolnshire, Inggris. Ayahnya bernama John dan ibunya bernama Emily. Ayahnya berprofesi sebagai insinyur, sedangkan ibunya merupakan ibu rumah tangga biasa. John dibesarkan dalam keluarga yang sangat taat agama. Dengan alasan itu, orang tuanya sering melarang John untuk bersosialisasi dengan anak-anak lain. Keluarga John pindah ke Outwood, West Riding of Yorkshire ketika John masih sangat muda. Kemudian keluarganya menjadi anggota gereja Protestan Plymouth Brethren yang merupakan kelompok Protestan konservatif. Entah pengalaman apa yang pernah dia alami sebelumnya hingga John mengklaim bahwa semasa kecilnya dia sering mengalami mimpi buruk tentang agama berulang-ulang kali. Sejak usia mudanya, John sangat menggemari musik klasik. Tak hanya itu, dia juga gemar memainkan piano. Semasa sekolah, John merupakan siswa yang baik dan cerdas. Dia bahkan memenangkan beasiswa ke Queen Elizabeth Grammar School dan Katedral Wakefield di mana dia menjadi anggota paduan suara. Meski dikenal sebagai siswa yang baik, bagi teman-temannya John memiliki selera humor yang aneh dan penyendiri. Dia akan menarik keluar bangku yang ada di bawah organ tua ketika dia duduk untuk bermain. Dia juga pernah mengejar babi peliharaan keluarganya di sekitar kandang hingga mati karena kelelahan. Karena hal itu, dia sering dipukuli. Setelah menyelesaikan sekolahnya, John bekerja sebagai teknisi magang di sebuah perusahaan. Dia kemudian dipecat karena kedapatan menambahkan gula di tangki bensin bosnya. Di usia 21 tahun, dia bekerja di perusahaan asuransi dan periklanan, namun sekali lagi dia dipecat karena dituduh mencuri dari kotak uang. Pada 6 Juli 1934, John menikahi seorang wanita berusia 23 tahun bernama Betty Hammer. Namun pernikahan itu tidak berlangsung lama karena John ditangkap di tahun yang sama atas laporan penipuan dan dijatuhi hukuman 15 bulan penjara. Betty melahirkan putri mereka saat John sedang dalam tahanan. Karena keadaan, Betty menyerahkan putri kecilnya itu untuk diadopsi, kemudian dia menceraikan John. Dan yang lebih menyedihkan lagi, keluarga John yang konservatif mengucilkannya sejak saat itu. 15 bulan berakhir, John pun dibebaskan dari penjara tepatnya di tahun 1936, kemudian dia pindah ke London. Di London, dia bekerja sebagai sopir dari pemilik tempat hiburan yang bernama William McSwan. Selain menjadi sopir, dengan keterampilannya di bidang mekanik mesin, dia juga ditugaskan untuk memaintain mesin-mesin yang ada di tempat hiburan itu. Sepertinya John tidak puas dengan apa yang dia kerjakan. Dia pun meninggalkan pekerjaannya dengan McSwan dan memulai profesi barunya sebagai pengacara palsu dengan menggunakan nama samaran William Cato Adamson. Sebagai Adamson, dia memperkenalkan diri ke targetnya sebagai seorang pengacara yang memiliki banyak kantor termasuk di London dan Guildford, di mana dia menjual saham palsu kepada korbannya yang sama sekali tidak menaruh kecurigaan. Namun pada akhirnya penipuan ini terbongkar ketika dia salah mengeja nama kota Guildford di kop suratnya. Terlihat sepele, tapi calon korbannya langsung melaporkan hal ini ke kepolisian dan setelah ditelusuri, memang benar bahwa John telah melakukan penipuan. Atas penipuan ini, John kembali mendekam di penjara pada tahun 1939. Kali ini dia dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Saat itulah dia menyadari kesalahannya, tapi bukan kesalahan atas penipuan yang telah dia lakukan, melainkan kesalahan karena telah membiarkan korbannya dalam keadaan hidup. Selama berada di penjara, John memikirkan cara-cara untuk melepaskan diri dari korban maupun saksi-saksi dari kejahatannya agar mereka tidak melaporkannya ke pihak berwajib. Dari sinilah John mulai mempelajari tentang seorang pembunuh dari Perancis bernama George Alexander Seret yang membuang mayat korbannya dengan menggunakan asam sulfat. John penasaran dan dia mulai mencoba metode ini di selnya. Dia mulai bereksperimen dengan merendam tikus ke dalam asam sulfat selama 30 menit untuk mengetahui sejauh mana efek asam sulfat terhadap tikus tersebut. 4 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1943, John dibebaskan dari penjara dan kali ini dia keluar dengan jawaban dari semua hal yang dia pikirkan selama dia mendekam di penjara dan siap beraksi.
Begitu dia dibebaskan dari penjara, John memiliki kesempatan bertemu dengan mantan bosnya bernama William McSwan di sebuah pub Kensington. Saat itu, William bekerja untuk orang tuanya yang bernama Donald dan Amy dengan mengumpulkan uang sewa dari properti mereka di London. John merasa iri melihat kehidupan William dan ingin menguasai hartanya. Pada 6 September 1944, John mengajak William ke ruang bawah tanah, kemudian langsung menghantamnya di bagian kepala berulang kali hingga tewas. John kemudian memasukkan tubuh William ke dalam tong dan menuangkan asam sulfat pekat ke tubuhnya. 2 hari kemudian, John mengecek lagi isi tong dan membuangnya ke saluran pembuangan. Setelah melancarkan aksinya, John kemudian menghubungi orang tua William dan memberitahu bahwa putra mereka sedang bersembunyi di Skotlandia untuk menghindari wajib militer, karena pada tahun itu Perang Dunia Kedua sedang berlangsung. John kemudian tinggal di rumah William dan mengambil alih tugas penagihan properti. Tapi kenyataannya, uang dari hasil penagihan tersebut dia simpan untuk dirinya sendiri. Orang tua William mulai bertanya-tanya mengapa putra mereka masih belum juga kembali dari Skotlandia, karena pada saat itu, tepatnya pada tahun 1945, Perang Dunia Kedua telah berakhir. Kemudian, John memberitahu orang tua William bahwa putra mereka sudah kembali, dan pada 2 Juli 1945, Amy dan Donald ke rumah William di Gloucester Road, rumah di mana John tinggal, dan saat itu mereka berharap bisa bertemu dengan putra mereka. Sesampainya di rumah, John melakukan hal yang sama kepada pasangan tua itu, sama persis dengan apa yang dia lakukan kepada William. John menyerang mereka hingga tewas, dan mayatnya diseret ke ruang bawah tanah, kemudian memasukkan tubuh mereka ke dalam larutan asam sulfat. Dengan begitu, tak ada lagi halangan bagi John untuk menguasai seluruh harta keluarga itu. Dia langsung mengambil harta milik mereka termasuk uang pensiun dan properti dengan total senilai 8.000 pound sterling atau sekitar 384.000 pound sterling jika dikonversikan saat ini. John kemudian pindah ke Onslow Court Hotel. Meskipun dia menggunakan uang korbannya untuk hidup mewah, namun uang itu tidak bertahan lama karena dia kecanduan judi yang berlebihan. Pada tahun 1947, dia mulai kehabisan uang. Untuk mengatasi masalah keuangan demi membiayai hidup mewah dan kebiasaan judinya, John membutuhkan korban baru. Demi melancarkan aksinya, John kemudian menyewa gudang kecil di Leopold Road, Crawley, Sussex yang berjarak sekitar 1 jam dari London dengan membawa serta tong-tong asam sulfat dari Kensington. Di sanalah dia mengenal pasangan bernama Dr. Archibald dan Rose Henderson saat John sedang melihat flat milik mereka dan berpura-pura ingin membelinya. Di sela-sela perbincangan, Rose mengetahui bahwa John bisa memainkan piano. Oleh karena itu, mereka mengundang John untuk memainkan piano di pesta yang akan mereka adakan di properti baru milik mereka. John menyanggupi permintaan Rose dan dia pun hadir di pesta itu. Ternyata, John tak hanya menghadiri pesta dan memainkan piano, dia juga diam-diam mencuri senjata revolver milik Dr. Archibald. Pada 12 Februari 1948, John mengajak Dr. Archibald ke gudang yang ia sewa untuk menunjukkan penemuannya. Ketika mereka memasuki gudang, John tanpa ragu langsung mendor Dr. Archibald di bagian kepala. Setelah itu, dia menghubungi Rose dan memintanya untuk segera datang ke gudangnya karena suaminya tiba-tiba jatuh sakit. Sesampainya di gudang, John langsung mendor Rose. Tubuh pasangan itu kemudian dia masukkan ke dalam tong berisi larutan asam dan seperti biasa, dia membuang sisa-sisa tubuh mereka. John kemudian memalsukan surat atas nama Dr. Archibald yang mana menyatakan bahwa dia telah diberikan hak untuk menjual seluruh aset mereka senilai 8.000 pound sterling. Yang tersisa hanyalah mobil dan anjing peliharaan mereka. Setelah sukses menghabisi dan menguras harta korbannya, dia memutuskan untuk menyewa gudang yang lebih besar lagi di area yang sama, kemudian dia kembali ke Onslow Court Hotel, di mana dia bertemu dengan seorang janda kaya raya bernama Olive Durand-Deacon, 69 tahun. Olive merupakan janda dari seorang pengacara kaya bernama John Durand-Deacon. Kepada Olive, John mengaku sebagai seorang insinyur. Mengetahui hal itu, Olive menceritakan tentang idenya untuk membuat kuku palsu. Dari perbincangan mereka, John melihat ini merupakan kesempatan sempurna untuk mengundang Olive mengunjungi gudangnya. Pada 18 Februari 1949, Olive melakukan 1 jam perjalanan bersama John menuju gudangnya.
Sesampainya di sana, John langsung melayangkan peluru tepat ke leher Olive hingga tewas, kemudian melepas semua perhiasan yang dikenakan korban, beserta mantel bulu Persia yang berharga fantastis, lalu dia memasukkan tubuh Olive ke dalam tong berisi larutan asam kemudian pergi. Keesokan harinya, teman Olive bernama Constance Lane, yang juga tinggal di hotel yang sama, menyadari bahwa Olive tidak terlihat di pagi hari, yang mana mereka biasa melakukan sarapan bersama. Lane pun mencoba bertanya tentang keberadaan Olive kepada John, namun John berkata dia juga seharusnya bertemu dengan Olive sehari sebelumnya, tapi dia tidak datang. Hingga hari berikutnya, orang-orang masih bingung kemana Olive menghilang. Sampai membuat mereka berpikir pasti sesuatu telah terjadi padanya. Agar para tamu tidak mencurigainya, John menunjukkan rasa khawatirnya dengan bertanya kepada Lane apakah dia mendengar kabar terbaru tentang Olive. Lane mengatakan bahwa dia tidak mendengar berita apapun tentang Olive dan berencana akan melaporkan menghilangnya Olive ke kepolisian Chelsea. Mengetahui hal itu, John menawarkan untuk mengantarkan Lane ke kantor polisi. Sersan Alexandra Lamburn yang bertugas menangani kasus menghilangnya Olive langsung mengunjungi Lane untuk menggali informasi. Dari penjelasan Lane bahwa Olive merupakan wanita penyendiri yang tidak menyukai keramaian dan berpikiran teguh. Lane juga menambahkan bahwa Olive selalu menggunakan perhiasan tertentu seperti cincin dan kalung mutiara setiap kali dia meninggalkan kamar hotelnya. Kemudian, Sersan Lamburn mendatangi John dan bertanya tentang Olive. John menjelaskan bahwa dia melihat Olive sebelum dia meninggalkan hotel pada hari sebelum dia menghilang. John juga mengatakan pada hari itu dia melihat Olive dengan mengenakan mantel bulu Persia hitamnya. Namun, satu hal yang membuat Sersan Lamburn merasa aneh adalah mengapa John tinggal di hotel yang sebagian besar penghuninya adalah orang tua. Firasatnya berkata ada yang tidak beres dengan John dan berpikir kemungkinan John ada sangkut pautnya dengan kasus ini. Keesokan paginya, Sersan Lamburn menghubungi kantor catatan Skotlandia. Pada pagi yang sama, John kembali ke gudang untuk membereskan sisa-sisa tubuh Olive. Namun kali ini dia membuat kesalahan dengan menuang cairan tersebut di halaman luar gudang, kemudian berkendara ke Horsham untuk mengecek nilai jual perhiasan yang dia curi dari Olive. Ketika John kembali ke hotel, di sana dia bertemu dengan petugas kepolisian yang baru saja menanyai keterangan staf hotel bernama Robbie. Sejauh yang Robbie ketahui tentang John bahwa selama dia tinggal di hotel itu, dia belum pernah melihat John bersama orang lain. Dia juga menambahkan bahwa John mengenakan pakaian mahal dan mengendarai mobil mencolok, tapi tidak seperti dengan penampilannya, John justru terlambat membayar sewa kamar sebelumnya yang akhirnya baru dia selesaikan 2 hari sebelum Olive menghilang. Saat tak sengaja bertemu dengan para petugas yang bernama Sims dan Webb di hotel itu, John mengajak mereka naik ke kamarnya untuk berbicara. Dia menjelaskan hal yang sama dengan apa yang dia utarakan kepada Lamburn sebelumnya. Dia juga menambahkan bahwa Olive membawa tas merah ketika dia meninggalkan lobi. Namun, yang tidak disadari John adalah bahwa Inspektur Sims sudah mengenalnya. Dia pernah menginterogasi John bertahun-tahun sebelumnya dan tahu dia adalah seorang penipu sesuai dengan hasil pengecekan dari kantor catatan Skotlandia. Hal ini justru membuat petugas mulai ragu dan tidak yakin kalau John terlibat dalam kasus menghilangnya Olive. Pada hari berikutnya, foto Olive terpampang di surat kabar serta dibagikan ke para pengemudi taksi, tapi tidak ada yang melihat keberadaan Olive sebelum dia menghilang. Akhirnya, satu penghuni hotel yang tak diketahui namanya memberikan informasi kepada polisi bahwa dia sempat melihat Olive di lobi hotel pagi itu. Dia sempat berbicara dengan Olive dan mengatakan bahwa dia akan pergi ke Crawley bersama John. Dia adalah satu-satunya saksi yang melihat keberangkatan Olive pada hari itu. Kemudian, petugas melakukan investigasi ke gudang milik John di Crawley, Leopold Lord. Di dalam gudang itu terdapat beberapa kotak, peralatan, dan botol kosong asam sulfat yang berserakan. Jendela-jendelanya dicat dengan sedikit cahaya yang masuk. Satu-satunya barang yang terlihat tidak pada tempatnya adalah kotak topi kulit yang terkunci yang kemudian dibawa ke kantor polisi sebagai barang bukti. Setelah petugas membuka paksa kotak tersebut, di dalamnya mereka menemukan pistol milik Dr. Archibald, 8 butir amunisi yang ditempatkan di dalam amplop kertas plastik merah, dan ada satu bukti yang menguatkan kecurigaan polisi.
Di dalam kotak itu, mereka juga menemukan kwitansi dari dry cleaning untuk mantel hitam bulu persia yang deskripsinya sama persis dengan mantel bulu milik Olive. Petugas menyisir daerah dan kota-kota sekitarnya. Seorang staf hotel George di Crowley masih mengingat Olive dan mengingat mantel bulu hitam beserta tas merah yang dia kenakan. Dia juga mengenal John yang saat itu mengantar Olive ke hotel untuk menggunakan kamar kecil. Di kota terdekat Horsham, sebuah toko telah membeli perhiasan yang deskripsinya sama seperti perhiasan milik Olive, dan pemilik toko perhiasan itu mengkonfirmasi bahwa benar John lah yang menjual perhiasan tersebut kepadanya. Setelah mengumpulkan informasi dari beberapa saksi, petugas kembali memeriksa area sekitar gudang. Di belakang bangunan, mereka menemukan tumpukan puing. Di sana, petugas menemukan 28 pon lelehan lemak tubuh, sebagian kaki, batu empedu manusia, dan sebagian gigi palsu yang diidentifikasi sebagai milik dari Olive oleh dokter giginya. Dengan penemuan itu, mereka telah mengidentifikasi tersangka utama mereka. Akhirnya, John dibawa ke kantor polisi. Ketika diinterogasi oleh detektif Webb, John bertanya, apa kemungkinan seseorang dibebaskan dari Broadmoor? Broadmoor merupakan rumah sakit jiwa khusus kriminal dengan keamanan tinggi. Detektif Webb tidak memberitahu jawabannya. Kemudian John menjawab, jika saya mengatakan yang sebenarnya, Anda tidak akan percaya kepadaku. Kedengarannya terlalu fantastis untuk dipercaya. Dengan itu, John mengaku telah menghabisi Olive Durand-Deacon, keluarga McSwan, dan pasangan Henderson. Dia juga mengatakan kepada detektif bahwa dia telah menghabisi 3 orang lainnya, yaitu seorang anak laki-laki bernama Max, seorang gadis yang tinggal di Eastbourne, dan seorang wanita dari Hammersmith. Meski demikian, para korban ini masih belum bisa dikonfirmasi. Pengadilan John George Haigh berlangsung pada 19 Juli 1949 di Lewes Assizes. Di persidangan, John mengakui bahwa dia mengalami gangguan mental. Dia mengatakan kepada pengadilan bahwa dia memiliki keinginan seperti vampir yang meminum darah korban. Untuk membuktikan alasannya melakukan pembunuhan, dia mengatakan bahwa dia memiliki mimpi yang didominasi oleh darah selama masa kecilnya. Dia menjelaskan kepada pengadilan bahwa mimpi mengerikannya kembali ketika dia mengalami kecelakaan mobil pada tahun 1944. Quotes, saya melihat hutan salib yang berangsur-angsur berubah menjadi pepohonan. Awalnya, saya seperti melihat embun atau hujan mengalir dari dahan. Tapi ketika saya mendekat, saya tahu itu adalah darah. Tiba-tiba, seluruh hutan mulai berputar dan pohon-pohon berlumuran darah. Darah yang mengalir dari batang dan dahannya, semua merah dan mengkilat. Saya merasa lemah dan seperti pingsan. Saya melihat seorang pria berkeliling pepohonan mengumpulkan darah. Ketika cangkir yang di tangannya penuh, dia mendatangi saya dan berkata, minumlah. Tapi saya bagaikan lumpuh. Mimpi itu lenyap. Meski saya masih merasa pingsan, saya mengulurkan seluruh kekuatan saya ke arah cangkir. Dia memberitahu Dr. Yellowless bahwa penglihatan inilah yang membawanya ke kejahatan kejam. John kemungkinan berusaha tampil delusi untuk mencegah eksekusi di kemudian hari. Namun jaksa penuntut Lord Shawcross mendesak juri untuk menolak pembelaan kegilaan John karena dia telah melakukan pembunuhan dengan niat jahat sebelumnya. Meski begitu, pihak pembela Sir David Maxwell memanggil banyak saksi untuk membuktikan kondisi mental John. Tapi untungnya, usaha John untuk tampil seperti orang dengan gangguan mental gagal. Hanya butuh waktu 15 menit bagi juri untuk memutuskan bahwa dia bersalah dan dijatuhi hukuman gantung. Pada hari Rabu 10 Agustus 1949, John George Haigh, the acid bath killer, dieksekusi di penjara Wandsworth dengan dihadiri 500 orang yang berkumpul di luar. Sebelum dieksekusi, John diminta untuk memasang topeng kematian guna pembuatan lilin Madame Tussaud. Dia setuju untuk membuat model topeng dan menyerahkan pakaiannya kepada Madame Tussaud dengan syarat patung lilinnya akan selalu disimpan dalam kondisi bersih dengan celana berkerut, ujung lengan baju yang terbuka, dan rambut yang terbelah rapi. Patung lilin John George Haigh disimpan di Chamber of Horror di London, Inggris. Sebuah pameran patung lilin dari pembunuh terkenal dan orang-orang terkenal lainnya sepanjang sejarah. Sayangnya, pameran Madame Tussaud ditutup pada April 2016.
Sekian kisah kali ini, Dangke banyak sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Juga aktifkan lonceng notifikasi biar kamu tahu video terupdate dari channel ini. Stay healthy, be safe, and see you in my next video.